Ya, mulai ya, biar cepat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok pertama akan menjelaskan tentang contoh kasus pengaruh iklim, yaitu contohnya itu laju pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup karang atau Acropora formosa dan hasil transplantasinya. Yang pertama, kelompoknya ada saya sendiri, Asmul Sandi Rahman, Antonio Vargas Pabayo, dan Arif Muhammad. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakangnya, terumbu karang merupakan salah satu ekosistem perairan tropik yang sangat produktif. Dikutip dari Wilkinson 2008, komponen biota terpenting yang mendominasi pada ekosistem ini adalah hewan karang yang tergolong ke dalam ordo Scelacractinia yang memiliki kerangka yang terbuat dari kapur Necrobacan 1992. Para ekologis yang dimainkan terumbu karang adalah sebagai daerah penyedia makanan, daerah asuhan, daerah pertumbuhan, dan daerah perlindungan bagi biota-biota yang berasosiasi dengan terumbu karang, serta sebagai penyimpan karbon. Dikutip dari Sunarto 2008. Terumbu karang memiliki keunikan simbiosis yaitu diantaranya hewan karang dengan zooxanthellae yang mampu menyerap karbon untuk proses fotosintesis dan menghasilkan oksigen. Dikutip dari Boh, Gosen, dan Eonet 2005. Selain itu, terumbu karang juga sangat berpotensi menyimpan karbon di dalam kerangkanya. Dikutip dari Daulat Kusunaktias, Adi, dan Pranowo 2004. Dikutip dari Houghton 2001 mengatakan bahwa laut menyerap sekitar sepertiga dari karbon dioksida atau CO2 antropogenik yang masuk ke atmosfer. CO2 yang diserap oleh laut dimanfaatkan oleh organisme laut untuk fotosintesis dan pembentukan kerangka kapur. Salah satunya yang memanfaatkan CO2 adalah hewan karang atau Scleractinia yang bersimbiosis dengan zooxanthellae. Pada hewan karang terjadi proses fotosintesis dan respirasi oksigen yang dihasilkan dari proses fotosintesis dikonsumsi oleh hewan karang, sedangkan CO2 yang dihasilkan dari respirasi hewan karang merupakan pasokan utama karbon. Pasokan karbon ini tidak hanya berasal dari respirasi hewan karang, tetapi juga berasal dari lingkungan luar yang dimanfaatkan hewan karang untuk proses fotosintesis dan klasifikasi. Dikutip dari Al-Horani 2003. Klasifikasi karang sangat bergantung pada cahaya, nutrisi, suhu, dan organit, mineral karbonat. Dikutip dari Amar et al. 2013 mengatakan bahwa hewan dua karang dapat mendaur ulang karbon dioksida. Peningkatan karbon dioksida di alam dapat meningkatkan pemanasan global. Proses klasifikasi pada hewan karang dapat menyimpan karbon dalam kerangka karang sehingga dapat mengurangi karbon pada atmosfer yang merupakan penyebab pemanasan global. Dikutip dari Global Warming Sunarto 2008. Tumbuhan dan penyebaran terumbu karang tergantung pada kondisi lingkungannya. Perairan yang kondisi lingkungannya mendukung pertumbuhan karang, maka karang tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang lingkungannya tercemar. Transplantasi karang adalah pencakokan atau pemotongan karang hidup untuk dicangkok di tempat lain atau di tempat yang karangnya telah mengalami kerusakan. Bertujuan untuk pemulihan atau pembentukan terumbu karang alami. Transplantasi karang berperan dalam mempercepat regenerasi terumbu karang yang telah rusak dan dapat pula dipakai untuk membangun daerah terumbu karang baru yang sebelumnya tidak ada. Pelaksanaan transplantasi karang telah banyak dipraktekkan, akan tetapi biasanya transplantasi dilakukan dengan meletakkan karang transplantasi pada perairan yang dangkal tanpa memperhatikan tanpa memperhatikan faktor kedalaman optimal untuk syarat pertumbuhan karang.
Untuk mendapatkan informasi tentang kedalaman optimal untuk pertumbuhan karang hasil transplantasi pada jenis Acrophora formosa, maka perlu dilakukan penelitian terhadap pertumbuhan karang hasil transplantasi pada kedalaman yang berbeda guna mengetahui laju pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup karang. Acrophora formosa hasil transplantasi pada kedalaman yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui laju pertumbuhan dan tingkat 4 kelangsungan hidup karang. Acrophora formosa hasil transplantasi pada kedalaman berbeda mengetahui kedalaman yang optimal pertumbuhan karang Acrophora formosa dengan cara ditransplantasi pada kedalaman yang berbeda. Ekosistem terumbu karang ini sangat rentan mengalami kerusakan. Ada dua penyebab kerusakan terumbu karang, yaitu akibat dari kegiatan manusia dan pengaruh dari alam. Kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan manusia merupakan ancaman utama bagi keselamatan terumbu karang. Dikutip dari Dahuri tahun 2000. Kerusakan terumbu karang semakin meningkat setiap tahunnya akibat dari ketergantungan manusia terhadap sumber daya hayati dari ekosistem terumbu karang. Dikutip dari Burke, Selig, dan Spalding 2002 menyatakan bahwa ancaman terbesar ekosistem terumbu karang adalah penangkapan ikan secara berlebihan dan pengerusakan sedimentasi dan pencemaran yang berasal dari daratan, pemanasan global, serta pengambilan karang sebagai bahan bangunan. Dikutip dari Hock Goldberg tahun 1999 dan Birkeland tahun 2004. Yang kedua itu tujuan penelitian mengetahui dan menganalisa tingkat kelangsungan hidup dan laju pertumbuhan transplantasi karang, menghitung karbon yang tersimpan pada kerangka transplantasi karang. Yang ketiga, hasil penelitian. Hasil ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan proses rehabilitas ekosistem terumbu karang supaya kelestarian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim dengan tersimpannya unsur karbon dan dalam kerangka karang. Itu bab 2 tinjauan pustaka. 1. Terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem di laut yang terbentuk oleh biota laut penghasil kapur, khususnya jenis-jenis karang, batu, dan alga berkapur. Bersama dengan biota lain yang hidup di dasar lautan, terumbu karang merupakan ekosistem dinamis dengan kekayaan biodiversitasnya serta produktivitas tinggi. Karena itu terumbu karang mempunyai peran yang signifikan. Secara ekologis, terumbu karang merupakan tempat organisme hewan maupun tumbuhan mencari makan dan berlindung. Secara fisik, menjadi pelindung pantai dan kehidupan ekosistem perairan dangkal dari abrasi laut. Dikutip dari Suryati dan kawan-kawan 2011. Terdapat jenis karang, yaitu karang keras atau hard coral dan karang lunak soft coral. Karang lunak soft coral tidak bersimbiosis dengan alga. Bentuknya seperti tanaman. Dikutip dari Risnanda 2015. Karang keras atau hard coral merupakan endapan masif kalsium karbonat atau CaCO3 yang dihasilkan dari organisme karang pembentuk terumbu karang dari filum Corydaria. Ordo Telaleractinia yang hidup bersimbiosis dengan Zooxanthellae dan sedikit tambahan alga berkapur serta organisme yang lain mengekskresikan kalsium karbonat. Dikutip dari Romi Mohartarto dan Juwana 2005. Lalu manfaat terumbu karang. Ekosistem terumbu karang mempunyai manfaat yang bermacam-macam menurut Amin 2009 dan diklasifikasi menurut fungsinya, yaitu yang pertama, fungsi pariwisata. Terumbu karang memiliki keanekaragaman jenis biota sangat tinggi dan sangat produktif, dan dengan bentuk dan warna yang beraneka ragam. Keindahan karang, kekayaan biologi, dan kejernihan airnya membuat kawasan terumbu karang terkenal dengan sebagai tempat rekreasi, skydiving, atau snorkeling. Scuba dan fotografi adalah kegiatan yang umumnya untuk menikmati terumbu karang. Yang kedua, fungsi perikanan. Terumbu karang merupakan
tempat tinggal ikan-ikan karang yang harganya mahal, sehingga nelayan menangkap ikan di kawasan terumbu karang. Jumlah panenan ikan kerang dan kepiting dari terumbu karang secara lestari di seluruh dunia mencapai 9 juta ton atau sedikitnya 20% dari jumlah tangkapan perikanan di dunia. Lalu yang ketiga ada sedimentasi. Dampak bertambahnya sedimentasi akibat kegiatan antropogeni mungkin paling umum dan serius yang mempengaruhi terumbu karang. Tekanan sedimen dapat disebabkan oleh aktivitas yang terjadi secara langsung pada daerah terumbu karang, terutama penggalian dan pengeboman untuk pembangunan pelabuhan atau melalui akibat sekunder yang dihasilkan dari perubahan fisik terumbu. Penambahan sedimentasi dapat memiliki pengaruh merusak terhadap karang, khususnya ketika karang terpendam seluruhnya. Data kuantitatif ruang dan waktu umumnya tidak atau belum tersedia, dikutip dari Sunarto 2006. Perubahan iklim sejak tahun 1979, kenaikan suhu air laut yang meliputi daerah yang luas mulai populer. El Nino merupakan peristiwa naiknya suhu air dimulai dari sebelah barat Panama yang kemudian bergerak ke barat melintasi Samudra Pasifik. Kenaikan suhu air dapat menyebabkan pemutihan karang yang diikuti dengan terlepasnya zooxanthella dari polip karang sehingga lama-kelamaan karang menjadi mati. Pada tahun 1983, di mana hampir semua karang yang hidup di daerah tropis mulai dari Panama sampai daerah Pasifik Barat dan Laut Karibia mengalami bleaching yang diikuti kematian karang yang diikuti kematian. Karang yang mati mulai dari kedalaman 7 sampai 14 meter. Yang mula-mula terlihat mati terlebih dahulu adalah karang jenis Acropora dan Pocillopora, dikutip dari Pasania 2013. Dan bab 3, metodologi yang akan ditunjukkan oleh Arif Muhammad. Metodologi yang digunakan adalah alat dan bahan penelitian yang digunakan adalah keranjang berlubang, styrofoam box, kaliper, gergaji, scuba, pompong, papan manta dan pensil, multitester, refraktometer, safety disk, load tracking, stopwatch, GPS, water sample, kamera underwater, laptop, karang Acropora formosa, paralon 1 inci, paralon, dan kabel tes. Pada penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yang harus dikerjakan, yaitu tahap persiapan terdiri dari menentukan jenis karang, asal-usul karang, ukuran fragmen, penentuan lokasi, pembuatan media tempel, dan pembuatan rak transplantasi. Tahap pelaksanaan terdiri dari pemilihan dan pemotongan karang, peletakan fragmen pada substrat, penempatan fragmen dalam rak transplantasi, dan penanaman. Tahap perawatan dan pengamatan fragmen karena dilakukan secara teratur, yaitu setiap 1 kali dalam seminggu agar fragmen karang yang ditransplantasi tidak mengalami kematian. Proses perawatan terdiri dari kegiatan pengecekan kondisi kesehatan karang, pembersihan rak transplantasi dan pengecekan kondisi rak transplantasi. Pengamatan dilakukan sejalan dengan perawatan. Pengamatan pertumbuhan karang dilakukan dengan cara mengukur tinggi fragmen karang Acropora formosa serta mengukuran kualitas perairan. Parameter perairan yang diukur meliputi kecepatan arus, kecerahan, suhu, salinitas, serta kadar oksigen terlarut. Pengamatan pertumbuhan pada fragmen karang dilakukan dengan mengukur pertambahan tinggi fragmen karang. Pengukuran tinggi fragmen menggunakan jangka sorong.
Pengukuran dilakukan setiap 1 kali seminggu selama 3 bulan penelitian. Proses pengukuran dilakukan langsung di dalam air dengan menggunakan bantuan peralatan scuba. Karang yang mati atau mengalami pemutihan akan dihitung dan dicatat untuk mengukur kelangsungan hidup karang. Dan bab 4 akan dibacakan sama Antonio Vargas Pabayo. Silakan Vargas. Bab 4 hasil. Yang pertama, pertumbuhan karang. Laju pertumbuhan merupakan selisih perubahan tinggi karang pada awal hingga akhir pengamatan. Hasil pengukuran laju pertumbuhan karang Acropora formosa selama penelitian dapat dilihat pada gambar berikut. Gambar pertama itu laju pertumbuhan tinggi karang. Laju pertumbuhan tinggi karang Acropora formosa berdasarkan gambar laju pertumbuhan selama pengamatan pada masing-masing perlakuan terlihat bahwa pertumbuhan karang yang baik terjadi pada perairan yang lebih dangkal. Setelah pengamatan, diperoleh rata-rata pertumbuhan per minggu setiap perlakuan adalah yang pertama itu adalah 1,2 mm, yang kedua 1,33 mm, yang ketiga 1,11 mm, yang keempat 0,87 mm, yang kelima itu 0,73 mm, yang keenam 48 mm, dan ketujuh 0,27 mm. Tingkat kelangsungan hidup karang Acropora formosa. Tingkat kelangsungan hidup karang adalah kemampuan karang untuk bertahan hidup tanpa mengalami kematian selama penelitian yang dinyatakan dalam satuan persen. Hasil pengamatan tingkat kelangsungan hidup selama penelitian terhadap jumlah unit karang yang bertahan hidup selama penelitian dapat dilihat pada gambar berikut ini. Berdasarkan gambar pada tingkat kelangsungan hidup karang Acropora formosa, terlihat bahwa karang jenis ini memiliki ketahanan hidup yang lebih tinggi pada perairan yang lebih dangkal. Tingkat kelangsungan hidup serta perlakuan adalah perlakuan pertama 100%, perlakuan kedua 100%, perlakuan 3 100%, perlakuan 4 50%, perlakuan 5 90%, perlakuan 6 70%, dan perlakuan 7 50%. Yang ketiga, kedalaman optimal pertumbuhan karang Acropora formosa. Penentuan kedalaman optimal dilakukan dengan melihat dari hasil analis selisih masing-masing. Perlakuan kedalaman yang memiliki pertumbuhan yang tertinggi atau tercepat ataupun tidak berbeda nyata dari perlakuan dengan parameter pertumbuhan yang tercepat atau tertinggi. Pertimbangan sebelum menentukan kedalaman optimal pada pertumbuhan karang Acropora formosa, maka dilihat perbandingan pertumbuhan karang yang didapat dari hasil penelitian pada kedalaman yang mengalami pertumbuhan tercepat atau tertinggi. Rata-rata laju pertumbuhan karang Acropora formosa dapat dilihat pada gambar berikut ini. Berdasarkan perbandingan hasil data pertumbuhan yang didapat, menunjukkan bahwa perairan yang lebih dangkal memiliki pertumbuhan yang cepat atau tidak beda nyata dengan kedalaman perairan yang memiliki pertumbuhan tercepat. Hal ini disebabkan oleh sifat karang yang memerlukan cukup cahaya untuk proses fotosintesis bagi Zooxanthellae merupakan simbiosis karang
yang tidak bisa terpisahkan dan sangat mempengaruhi pertumbuhan karang. Menurut Suharsono, tahun 1984, dalam Johan 2001, menyatakan bahwa karang mempunyai sifat yang sangat unik, yaitu perpaduan antara sifat hewan dan tumbuhan. Arah pertumbuhannya selalu bersifat fototrofik, positif yaitu selalu mengarah ke atas menuju matahari. Pendapat ini juga diperkuat oleh Veron dan Nyabakaken dalam Zulfikar dan Sudarma, bahwa cahaya adalah salah satu faktor penting untuk pertumbuhan karang, karena 90% dihasilkan oleh zooxanthellae yang membutuhkan cahaya untuk kelangsungan hidupnya dalam melakukan proses fotosintesis. Oleh karena itu, penentuan kedalaman optimal dapat dilihat dari laju pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup karang. Dan yang terakhir, bab 5, itu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap laju pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup karang Acropora formosa, hasil transplantasi pada kedalaman berbeda dapat disimpulkan bahwa kedalaman yang memberikan pengaruh terhadap laju pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup karang. Laju pertumbuhan dan kelangsungan hidup karang Acropora formosa yang baik terjadi pada kedalaman 3-9 meter, karena pada kedalaman tersebut karang jenis Acropora formosa dapat tumbuh dengan cepat dan memiliki tingkat kelangsungan hidup yang tinggi. Berikut ini daftar pustakanya dari jurnal-jurnal yang saya ambil. Bisa teman-teman nanti cari bagi yang ingin melihat jurnalnya. Itulah tadi sekian presentasi dari kelompok 1 dari kami bertiga. Yang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.